Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita akan membahas soal P3K Kebidanan tahun 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini soalnya hot, sesuai FR, pembahasan lengkap, dan soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang kehilangan panas pada bayi. Ada 4, yaitu 1 evaporasi atau penguapan, di mana kehilangan panas pada bayi terjadi karena adanya penguapan dari cairan air ketuban. Misalnya, bayi tidak segera dikeringkan segera setelah lahir, atau popok yang basah tidak segera diganti. Yang kedua yaitu konduksi atau kontak langsung. Konduksi ini merupakan kontak langsung dengan benda-benda. Misalnya, bayi ditimbang tanpa alas, kemudian diletakkan di meja tanpa alas. Selanjutnya, konveksi atau terpapar. Nah, ini terjadi karena bayi terpapar dengan udara yang lebih dingin. Misalnya, bayi ada di ruangan ber-AC atau kipas angin. Bisa juga di tempat yang terbuka, misalnya di dekat pintu. Selanjutnya, radiasi atau penyerapan. Nah, panas bayi ini akan terserap karena didekatkan pada benda bersuhu lebih rendah. Contohnya, bayi diletakkan di dekat dinding keramik. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas beberapa soal tentang kehilangan panas pada bayi. Soal pertama, bayi Nyonya A lahir di puskesmas 1 jam yang lalu. Bidan kemudian menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan tanpa diberi alas. Setelah ditimbang, bayi terlihat pucat, suhu 34 derajat Celcius, dan dari kasus di atas, mekanisme kehilangan panas bayi termasuk A. Konduksi, B. Evaporasi, C. Persuasi, D. Konveksi, E. Radiasi. Oke, kita bahas. Titik fokus pada kasus di atas yaitu bidan menimbang berat badan bayi menggunakan timbangan tanpa diberi alas. Nah, ini merupakan mekanisme kehilangan panas secara konduksi ya teman-teman. Kembali lagi, pengertian konduksi itu adalah kehilangan panas pada bayi melalui kontak langsung pada benda-benda, misalnya timbangan, meja, dan lain-lain. Jadi opsi yang benar adalah A ya teman-teman, konduksi. Baik, kita bahas soal selanjutnya. Seorang ibu baru saja melahirkan anak keduanya di puskesmas. Setelah lahir, bayi langsung dikeringkan dari cairan ketuban menggunakan handuk kering dan diletakkan di perut ibu untuk melakukan IMD. Apa istilah mekanisme kehilangan panas dengan pencegahan di atas? A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, E. Rehabilitasi. Baik, titik fokus pada kasus di atas yaitu pencegahan yang dilakukan bidan dengan cara segera mengeringkan bayi dari air ketuban kemudian dilakukan IMD. Nah, ini merupakan pencegahan dari evaporasi atau penguapan ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah A. Evaporasi. Nah, soal selanjutnya, bayi lahir 4 hari yang lalu di puskesmas. Ibu mengatakan kulit bayinya berwarna kebiruan. Sebelumnya, bayi ditidurkan di dekat jendela di rumahnya. Setelah diperiksa, bayi mengalami hipotermi. Dari kasus di atas, mekanisme kehilangan panas bayi termasuk apa? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Persuasi, E. Evaporasi. Nah, pada kasus ini, menurut teman-teman, mekanisme kehilangan panas pada bayi termasuk yang mana nih teman-teman? Silahkan dijawab ya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.